Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia sekali hari ini kita bisa bertemu dalam pertemuan terakhir di sesi ini atau di modul ini. Kita akan perbincangkan, kita akan diskusikan modul 8 yaitu tentang pemetaan kemampuan keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Di sesi yang terakhir yaitu di sesi yang 15, komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Jadi di dalam sesi ini tidak banyak hal yang perlu kita bahas, tetapi bagaimana kita memastikan ibu sekalian sudah bisa mengisi, sudah bisa melakukan. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum dilakukan, nanti kita akan diskusikan bersama-sama, lalu kemudian kita carikan solusinya bersama. Baik, saya kira itu. Lalu kemudian sebelum kita mulai kita yel dulu ya. Kalau saya mengatakan saya mengatakan stunting, no. Kalau mengatakan Indonesia sehat, yes, itu aja ya. Yes. Ya. Stunting, No. Indonesia, Yes. Oke, makasih. Nah, ibu bapak yang saya hormati, mengawali dari pembelajaran ini, saya ingin tahu apa yang sudah ibu bapak pelajari sebelum sesi-sesi ini. Masih ingat sebelumnya? Masih. Ya, apa? Itu tentang kita harus tahu stunting itu apa, permasalahannya bagaimana, terus kemudian kita selaku keluarga juga harus memberikan perhatian khusus kepada ibu atau istri kita yang sedang hamil. Baik. Jadi sangat-sangat. Ya. Jadi pokoknya mulai dari sesi 1 Iya. modul 1, saya modul 2 sesi 1 sampai dengan modul 8 sesi 14 itu sudah kita lakukan. Ya. Nah, sekarang Ibu, terima kasih Ibu sudah Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran dari mulai modul 1 dan modul 2 sesi 1 sampai dengan modul 8 sesi 14. Nah, sekarang silakan Ibu dan Bapak sekalian membuka tabel jati diri yang sudah kemarin di awal pembelajaran itu kita sudah bagikan. Nah, dari tabel jati diri yang sudah Ibu Bapak atau sudah kami sampaikan, sudah Ibu Bapak isi, mana-mana yang belum Bapak Ibu isi atau belum Bapak Ibu lakukan, mampu melakukan. Ada yang belum melakukannya? Oh, Ya. Pak Uji, Ya. di sesi keberapa yang belum bisa dilakukan? Jadi ini di sesi 14 Pak. Jadi sistem rujukan penanganan stunting itu saya nggak tahu. Oke, ya saya kira nanti teman-teman yang lain bisa membantu karena kesulitan dari Pak Uji bagaimana rujukan itu harus dilakukan ketika anak kita baik itu dalam perawatan atau perawatan dari mulai kehamilan sampai umur 2 tahun atau dari mulai kehamilan sampai umur 6 tahun gitu ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Baik, saya kira Ibu Bapak tidak perlu khawatir, kita punya banyak sumber daya manusia kesehatan sosial yang akan membantu di dalam pelaksanaan janji diri kita ini, sehingga nanti kita pastikan Ibu Bapak sekalian bisa melaksanakan ini sampai selesai, terutama untuk kepentingan dari keluarga kita, dari mulai dari keluarga kita lalu berkembang untuk masyarakat dan untuk yang lebih luas lagi. Baik, nah Ibu Bapak sekalian, kira-kira apakah ada rencana atau penerapan yang sama terhadap jati diri ini? Sama ya? Sama. Baik, terima kasih, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan juga dong. Terima kasih. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya hanya ingin memotivasi, mengajak pada Ibu Bapak sekalian untuk tetap bisa melaksanakan ini semua, karena ini dampaknya sangat luar biasa. Tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk keluarga, untuk masyarakat, dan lebih luas lagi pada Indonesia, negara kita tercinta. Kita tahu bahwa Indonesia ini termasuk negara yang memiliki stunting yang cukup tinggi di dunia ini. Baik, sampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, terbangunnya komitmen pencegahan dan penanganan stunting. Ya. Kemudian yang kedua, termotivasinya KPM. Nah, nanti kan Ibu sekalian kan mengajari pada KPM ya, supaya mampu melakukan pencegahan dan penanganan stunting ya, sesuai dengan RTL
tabel jati diri yang sudah kita bagikan. Yang berikutnya adalah pokok bahasan yang akan kita bahas di dalam kali ini sesuai dengan tujuan pembahasan tadi adalah membangun komitmen. Bagaimana kita membangun komitmen supaya apa yang menjadikan janji diri kita itu bisa kita jalankan semuanya. Lalu yang kedua, melakukan memotivasi ibu bapak sekalian agar mampu untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Bapak sekalian saya hormati, ya tadi ya sudah ya. Ya sudah. Lalu berikutnya kita akan coba membahas secara singkat tentang rencana tindak lanjut ini. Rencana tindak lanjut ini disusun bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kepentingan pada ibu bapak sekalian, terutama dalam keluarga kita sendiri. Ya, mulai dari sesi 1 permasalahan stunting kita harus paham dulu. Ya, kita harus paham apa yang terjadi ketika anak kita tidak kita berikan gizi, tidak kita berikan asupan ASI, eksklusif, lalu kemudian tidak kita bawa ke fasilitas kesehatan, tidak kita berikan imunisasi, apa yang terjadi? Nah, ini jangan sampai permasalahan ini timbul di dalam keluarga kita. Maka dari awal kita harus mengantisipasinya dengan cara-cara pola hidup yang sehat dan bersih lingkungan yang cukup baik. Nah, ibu bapak sekalian saya hormati, kira-kira apa yang tadi dialami oleh Pak Uji tadi? Nah, Pak Uji merasa kesulitan bagaimana informasinya nggak jelas, Pak. menuju ketika anak kita atau mungkin ibu hamil yang ada di rumah kita atau istri kita itu mengalami sesuatu yang berdampak kepada kelahiran anak kita. Yang lebih luas lagi mungkin berdampak pada stunting anak kita. Nah, rujukan itu perlu kita ketahui. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan sendiri, kita tahu bahwa kita mempunyai tenaga-tenaga yang cukup handal, yang cukup profesional, bukan handal di bidang kesehatan ya, tapi bagaimana dia bisa menjadi mediator, menghubungkan dengan sistem sumber sehingga peristiwa atau kejadian stunting itu tidak terjadi di keluarga kita. Ada namanya kemampuan pada diri kita. Kita ini mempunyai kemampuan. Ya, keluarga kita mempunyai kemampuan. Kapasitas yang ada pada diri kita harus maksimalkan. Kadang-kadang kita kan tidak mau seperti itu. Biasa saja lah. Jangan ya. Ibu bapak sekalian bisa menggunakan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Potensi diri ya. Nah, ya potensi diri. Soalnya ibu mempunyai kemampuan masalah dengan masakan yang gizi yang seimbang. Ya. Lalu di sekitar rumah. Menggunakan lingkungan yang ada di sekitar, misalnya sayur-sayuran yang ada di sekitar pekarangan kita. Lalu kemudian ketika melahirkan, jangan lupa sesuai dengan aturan bidan kita harus melakukan IMD. Ya, inisiasi menyusu dini ya, karena itu kata dokter itu menjadi sumber kekebalan bagi bayi kita. Setelah itu lalu kemudian tetap kita berikan ASI sampai umur 2 tahun. Terus kemudian kita harus ke layanan kesehatan serta periodik bisa per bulan posyandu ya, antara posyandu ya. Kemudian bagi bapak yang merokok, nah ini juga jangan merokok di rumah, ya. Nanti bisa terpapar bayi kita. Kalau merokok di luar, itu pun nanti kalau pulang ingin memeluk anaknya juga tetap terpapar. Maka kalau pulang dari merokok ya sudah mandi dulu, masih tidak terpapar. Yang sering terpapar ibunya. Sebaiknya tidak merokok. Ya, itu menurut saya ya Pak. Kemudian ada potensi di sekitar lingkungan kita. Ya, kita harus manfaatkan. Potensi apa itu? Ibu bapak sekalian kan nanti akan berhadapan dengan KPN yang mendapatkan bansos. Nah, dari bansos itu sudah ada diizinkan untuk kita gunakan untuk meningkatkan gizi. Untuk apa? Untuk menghindari, untuk mencegah jangan sampai
apa yang nanti kita lahirkan atau dari istri kita yang melahirkan atau anak-anak kita atau mungkin bahkan saudara kita itu menjadi stunting. Kemudian di sekitar kita ada layanan kesehatan, ya, layanan kesehatan kita manfaatkan itu layanan itu. Ya, apakah itu di puskesmas, apakah itu di Posyandu Hamil, apakah itu Posyandu, manfaatkan itu. Di tempatku yang paling dekat itu kebun beranak ya. Wah, sama bisa sedangkan mungkin itu sekarang sudah tidak lagi dibolehkan. Terus kita harus ke Ya, ke puskesmas, jauh banget lah. Ya, Naik turun gunung. minta tolong siapa? Mungkin ada kasihan khusus yang bisa membantu itu. Lalu kemudian tadi sudah disebutkan pekarangan untuk menanam buah-buahan dan tanaman pangan. Kemudian sanitasi yang baik, ya, tersedia jamban, lingkungan yang bersih, itu juga akan mempengaruhi janin dari istri kita, ya. Lalu yang berikut, kemudian berikutnya, nah, siapa yang mendukung? Nah, ini tadi yang mendukung atau mungkin sasaran rujukan-rujukan yang akan kita rujuk atau kita datangi. Yang pasti ada puskesmas, ya, ada posyandu. Nah, kawan-kawan ada SLRT. Ini yang akan membantu memediasi, membuatkan rujukan ke lembaga-lembaga. Kalau kesehatan ya kesehatan. Nah, kita dalam konteks kesehatan stunting, ya, rujukannya mungkin ya ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit. Lalu kemudian ada e-warung. E-warung ini ada dipasok makan-makanan yang bergizi. Di situ ada telur, di situ ada, ya, kalau saya melihat di situ yang ada hanya telur yang mengandung protein yang bergizi, ya. Yang lainnya kan minyak atau tempe, ya, atau tempe. Kacang-kacangan ada jual, ya. Tetapi tidak bisa menggunakan kartu kan. Lalu kemudian ada lokal rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus atau disebut dengan AMPK. Dan berikutnya adalah apabila ditemui, nah ini kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh ibu sekalian dalam mengisi tadi, ya, tabel jati diri. Kalau ditemui misalnya di sekitar kita, harus di keluarga kita dulu, kemudian baru kita melebar ke saudara atau ke tetangga. Kita harus melapor kemana? Nah, laporlah kepada petugas sosial atau SDM penyelenggaraan kesehatan. Siapa itu? Ini ada beberapa yang bisa kita hubungi. Ada pendamping sosial, kawan-kawan kan nanti sebagai pendamping sosial kan juga mendampingi ini kan. Nah, ini harus berperan untuk bisa bagaimana memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan, pencegahan dan penanganan stunting. Berikutnya adalah pekerja sosial, penyuluh sosial dan relawan sosial. Tapi yang menurut saya yang paling dekat dengan KPM adalah pendamping sosial. Kan sudah jelas, karena bapaknya itu katanya, begitu kan, lebih dekat. Jadi lebih mudah komunikasinya. Nah, saya kira itu ibu bapak sekalian. Saya kira kesulitan yang dialami oleh Pak Uji tidak jadi masalah karena sudah tahu kemana harus merujuk. Ini lembaga rujuk tadi yang sudah saya sebutkan, ya. Melalui siapa? Saya tidak bisa berjalan sendiri, Pak. Bisa melalui ini teman-teman atau saudara-saudara kita yang sebagai tenaga petugas tenaga kesehatan sosial. Nah, saya kira itu yang mungkin sedikit tentang penguatan bagaimana ibu-ibu dan bapak sekalian melakukan komitmen untuk tetap bisa melaksanakan tabel jati diri ini sehingga kontribusi ibu bapak sekalian di dalam penanganan atau pencegahan dan penanganan stunting ini bisa berjalan dan bisa memberikan kontribusi yang baik kepada lingkungan, kepada keluarga dan kepada lebih luas lagi kepada bangsa dan negara. Saya kira itu cukup jelas ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, siapa nanti yang bisa jawab langsung sendiri ya. Kenapa anak bisa stunting? Oh, Pak Haji. Ya. Silakan Pak Haji. Pada waktu hamil itu kurang tercukupi gizinya, Pak. Oh ya. Jadi pada waktu hamil gizinya tidak tercukupi. Ya karena mungkin tidak memanfaatkan bantuan dari Bansos mungkin seperti itu. Ya mungkin itu salah satu saja ya. Kemudian berikutnya dampak stunting kira-kira apa? Nah, silakan. Ya jelas anaknya itu tidak cerdas, tidak tumbuh dengan optimal, ya kan? Ya pertumbuhannya lambat, ya mudah terserang penyakit. Kreativitasnya rendah. Ya tadi Iya. Kreativitasnya rendah sehingga tidak menunjang kepada keberhasilan dalam
kehidupannya. Ya, saya kira itu, ibu-ibu bapak sekalian saya hormati. Nanti tolong dipastikan Pak Uji nanti dilihat kembali. Nanti saya akan bersama-sama dengan ketua kelompok nanti akan mendatangi bapak ibu sekalian ke rumah-rumah untuk mendampingi manakala ada yang kesulitan di dalam melaksanakan sesi-sesi itu, sehingga nanti semua sesi itu bisa dijalankan dengan baik, dan itulah bentuk kontribusi ya secara pribadi, secara perorangan, secara keluarga yang bisa Ibu berikan kepada kita semua. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Ya, kira-kira nanti kita jadwalkan kunjungan kita kira-kira bulan depan ya. Bulan depan. Mungkin tidak terlalu jauh ya. Bulan depan lah. Bulan depan kita mulai. Nanti kita kelompoknya Pak Minto nanti kita bersama untuk bisa kita kunjung untuk kita mencarikan solusi mencarikan solusi bagaimana kesulitan Bapak Ibu di dalam melaksanakan janji diri tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat untuk kita semua. Stunting? No.